Inilah tampilan penilaian dokumen tindak lanjut dari seorang guru di akun kepala sekolah. Sebelum menilai, maka kepala sekolah perlu melihat refleksi guru terlebih dahulu, dibaca isian dari dokumen tindak lanjutnya. Setelah difahami, maka dilihat kembali bagaimana tujuan tindak lanjut yang disusun oleh guru. Berikutnya upaya-upaya yang dilakukan bisa dibaca di sini. Dan langkah yang terakhir adalah melihat apa dukungan yang dibutuhkan oleh guru yang dinilai. Setelah membaca isian dokumen tindak lanjut guru, maka atasan bisa memberikan penilaian dari refleksi itu, memilih di antara 3 pilihan. Yang pertama adalah sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Apakah refleksinya sesuai nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Yang ketiga, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Kalau menurut refleksi ini, maka bisa dilihat bahwa di sini menyebutkan ada kendala yang dihadapi berupa tidak tersedianya LCD proyektor, sehingga ada keterbatasan guru itu melaksanakan pembelajaran dan berdampak pada siswa, yaitu siswa terkendala ketika melaksanakan praktek di dalam laboratorium komputer. Maka di sini bisa dipilih pilihan yang ketiga, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Yang terakhir adalah memberikan penjelasan mengapa memilih pilihan yang ketiga itu. Di sini dijelaskan, guru menjelaskan bahwa yang menjadi kendala dalam pembelajaran adalah tidak tersedianya sarana LCD proyektor di laboratorium komputer, sehingga ada keterbatasan pada dirinya dalam memandu pembelajaran. Akibatnya, siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Jika sudah yakin penilaiannya yang diberikan, bisa klik tombol kumpulkan. Tetapi jika belum yakin, bisa ditekan dulu simpan draft untuk dilanjutkan pada waktu berikutnya. Penilaian dokumen tindak lanjut didasarkan pada form yang sudah diisikan oleh guru. Antara lain adalah pertanyaan-pertanyaan yang berisi tentang refleksi, kemudian tujuan tindak lanjut, dan seterusnya. Di dalam tabel ini ditunjukkan bagaimanakah refleksi yang dilakukan oleh guru. Kemudian isinya seperti ini. Misalnya dalam pembelajaran implementasi fungsi SUMIF dan COUNTIF lebih efektif dengan model dan seterusnya ini. Kemudian silahkan dibaca seterusnya. Ini adalah tujuan tindak lanjutnya. Kemudian upaya-upaya yang akan dilakukan, dukungan yang diperlukan. Setelah membaca seluruh dari isian dokumen tindak lanjut dari guru, maka kepala sekolah atau tim penilai bisa menyimpulkan dengan memberikan penilaian. Di sini ada 3 pilihan penilaian, yaitu sadar tantangan dari luar atau sadar tantangan dari dalam. Yang ketiga, sadar hambatan dari dalam dan berpengaruh pada siswa. Keterangan lebih lengkapnya ada di sini. Jadi sebelum memberikan penilaian, memutuskan mana yang akan diisikan, silakan dilihat keterangan lebih lengkapnya dengan klik kolom yang ada di atasnya ini. Kemudian difahami kalau memilih nomor 1 itu keterangannya seperti ini. Sadar tantangan dan penyebabnya
berada di luar kendali diri. Menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari faktor eksternal. Jika memilih nomor 2 adalah sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Keterangannya, pada refleksi itu menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Jika ingin memilih yang ketiga penilaiannya, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Di sini keterangannya menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Atau menjelaskan dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan murid disertai data, bukti lapangan, riset, atau rapor pendidikan. Silakan nanti bisa dipilih sesuai dengan keterangan yang ada sebelumnya ini, sehingga bisa memberikan penilaian yang objektif. Setelah memilih salah satu penilaiannya, misalnya dipilih nomor 3 umpamanya, kemudian berikanlah penjelasan dari pilihan tersebut dengan maksimal 1000 karakter. Demikian petunjuk untuk menggunakan form penilaian isian dokumen tindak lanjut pengelolaan kinerja guru di PMM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.